Bab menjadi pemimpin. Bagaimana mengubah orang tanpa menimbulkan rasa tersinggung dan kebencian. Dalam buku, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie, membahas seni kepemimpinan yang efektif, khususnya dalam menghadapi situasi di mana kita perlu mengarahkan atau mengubah perilaku orang lain tanpa membuat mereka merasa tersinggung atau membenci kita. Dale Carnegie memberikan 9 prinsip penting yang berfungsi sebagai panduan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memengaruhi orang lain secara positif. 1. Mulailah dengan pujian dan penghargaan yang tulus. Carnegie menekankan pentingnya memulai percakapan dengan memberikan pujian atau pengakuan terhadap hal-hal baik yang telah dilakukan oleh seseorang. Pujian yang tulus menciptakan suasana positif dan membuat orang lebih terbuka terhadap kritik atau saran. Contohnya, jika kita ingin mengoreksi pekerjaan bawahan, mulailah dengan mengatakan, "Saya sangat menghargai kerja keras Anda dalam menyelesaikan laporan ini. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita tingkatkan bersama." Pendekatan ini mencegah rasa defensif dan membuka ruang untuk diskusi yang produktif. 2. Tunjukkan kesalahan orang lain secara tidak langsung. Ketika kita harus mengoreksi seseorang, kita harus menghindari menyampaikan kritik secara langsung. Sebaliknya, kita bisa menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menjaga harga diri mereka. Sebagai contoh, jika ada kesalahan dalam pekerjaan tim, kita bisa mengatakan, "Saya pikir kita semua bisa belajar dari ini," dan mencoba pendekatan berbeda ke depannya. Pendekatan ini membantu menyampaikan pesan tanpa menyalahkan secara eksplisit. 3. Bicarakan kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain. Carnegie menyarankan untuk mengakui kesalahan kita terlebih dahulu sebelum menunjuk kesalahan orang lain. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam membuat kesalahan. Contohnya, "Saya juga pernah menghadapi situasi seperti ini dan saya tahu betapa sulitnya. Mari kita lihat bagaimana kita bisa memperbaikinya bersama-sama." Dengan pendekatan ini, kita menunjukkan solidaritas dan membangun rasa percaya. 4. Ajukan pertanyaan daripada memberikan perintah langsung. Daripada memberikan perintah secara langsung, Carnegie menyarankan untuk menggunakan pertanyaan yang mendorong orang lain untuk menemukan solusi sendiri. Ini memberi mereka rasa kontrol dan tanggung jawab. Contohnya, daripada mengatakan, "Ubah laporan ini segera," kita bisa bertanya, "Apakah menurut Anda ada cara lain untuk menyajikan data ini agar lebih jelas?" Pendekatan ini akan mendorong kolaborasi dan inovasi. 5. Biarkan orang lain menjaga harga diri mereka. Mengkritik seseorang di depan umum atau dengan nada kasar dapat merusak harga diri mereka. Carnegie menekankan pentingnya menjaga martabat orang lain dalam setiap interaksi. Misalnya, jika seseorang membuat kesalahan, kita harus menyampaikan masukan secara pribadi dan dengan nada yang menghargai. Kita bisa mengatakan, "Saya yakin Anda melakukan yang terbaik dan saya menghargai itu. Namun, ada satu aspek yang mungkin bisa kita pertimbangkan kembali." 6. Berikan pujian atas setiap kemajuan, sekecil apapun. Mengakui kemajuan seseorang, sekecil apapun, dapat memotivasi mereka untuk terus berkembang. Carnegie menyebut hal ini sebagai cara untuk membangun rasa percaya diri mereka secara bertahap. Contohnya, jika seorang karyawan menunjukkan perbaikan kecil dalam pekerjaannya, kita bisa mengatakan, "Saya melihat Anda membuat kemajuan besar dalam tugas ini. Lanjutkan kerja bagus ini." Dengan cara ini, kita telah memperkuat perilaku positif mereka. 7. Beri orang lain reputasi untuk dipertahankan. Carnegie menjelaskan bahwa memberikan seseorang reputasi positif dapat mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan harapan tersebut. Dengan kata lain, kita dapat membantu mereka merasa bangga dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Contohnya, jika seseorang dikenal sebagai pekerja yang teliti, kita bisa mengatakan, "Saya selalu mengagumi perhatian Anda terhadap detail. Saya yakin Anda bisa menyelesaikan tugas ini dengan sempurna seperti biasa." Pendekatan ini akan mendorong mereka untuk memenuhi standar tersebut. 8. Gunakan dorongan. Jadikan kesalahan tampak mudah untuk diperbaiki. Saat memberikan kritik,
Carnegie menyarankan untuk menyampaikan bahwa kesalahan yang dilakukan mudah untuk diperbaiki. Ini akan mencegah orang lain merasa kewalahan atau kehilangan semangat. Contohnya, saya pikir kita hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian kecil pada laporan ini. Anda pasti bisa melakukannya dengan cepat. Dengan pendekatan ini, kita memberikan dorongan yang membangun semangat. 9. Buat orang lain senang melakukan hal yang Anda sarankan. Kunci terakhir dalam kepemimpinan adalah membuat orang lain merasa antusias dalam melakukan apa yang kita sarankan. Carnegie menekankan pentingnya menyelaraskan tujuan mereka dengan tugas yang kita minta. Contohnya, jika kita meminta seseorang mengerjakan proyek tambahan, kita bisa mengatakan, proyek ini adalah peluang besar bagi Anda untuk menunjukkan kemampuan Anda dan saya yakin ini akan memberi dampak positif pada karier Anda. Dengan demikian, kita menginspirasi mereka untuk menerima tugas dengan semangat. Jadi, bab menjadi pemimpin, bagaimana mengubah orang tanpa menimbulkan rasa tersinggung dan kebencian. Dalam buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain oleh Dale Carnegie, menyoroti pentingnya empati, kerendahan hati, dan penghargaan terhadap orang lain dalam kepemimpinan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memengaruhi orang lain secara positif tanpa menciptakan rasa tersinggung atau kebencian. Carnegie mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang otoritas atau kontrol, tetapi tentang membangun hubungan yang saling menghormati dan menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa dihargai. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dengan tulus, akan membantu kita menjadi pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk mendapatkan buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain karya Dale Carnegie, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.